Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugrahani Dwi Ningrum dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Bisnis dan Operasional dengan NIM 6423580 dari kelas 64 4A05. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan teman saya yang berjudul Evaluasi Kinerja Manajemen Operasional PT Cemslab Teknologi Indonesia dengan metode Critical Path Method atau CPM. Masuk ke slide pertama. Pada slide pertama ada latar belakang. Pada latar belakang ini, kami menjelaskan bahwa keberhasilan sebuah proyek sangat bergantung pada penerapan manajemen operasional yang baik, mulai dari tahap perencanaan hingga pengawasan. Di PT Cemslab Teknologi Indonesia ini, kami menghadapi beberapa kendala nih, seperti keterlambatan alat atau faktor cuaca. Maka hal ini menunjukkan pentingnya penerapan metode pengendalian yang lebih efektif. Salah satu metode yang kami gunakan adalah Critical Path Method atau CPM atau jalur kritis. Metode CPM ini membantu dalam menentukan prioritas kerja sehingga mencegah terjadinya keterlambatan proyek. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja manajemen operasional PT Cemslab Teknologi Indonesia agar proyeknya dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu. Oke, masuk ke slide kedua, ada rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah nih yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada bagaimana sih evaluasi kinerja CPM atau Critical Method ini pada manajemen operasional PT Cemslab Teknologi Indonesia. Yang kedua, apa aja sih aktivitas yang termasuk dalam metode CPM pada manajemen operasional di PT Cemslab Teknologi Indonesia ini. Dan yang ketiga, bagaimana penerapan CPM dapat membantu mengoptimalkan waktu pelaksanaan operasional agar sesuai dengan durasi yang telah ditetapkan dalam kontraknya. Dari ketiga rumusan masalah inilah yang menjadi fokus utama dalam penelitian kami. Oke, next ada profil singkat PT Cemslab Teknologi Indonesia nih. PT Cemslab Teknologi Indonesia ini didirikan pada tahun 2021 dan bergerak di bidang konsultasi serta kontraktor teknologi hijau. Yang dimaksud dengan teknologi hijau atau konstruksi hijau di sini adalah pendekatan dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan proyek yang mana fokusnya pada efisiensi energi, pengurangan limbah, serta penggunaan sumber daya yang ramah lingkungan. Konstruksi hijau ini nggak hanya sekedar membangun gedung atau infrastruktur, tetapi juga memastikan bahwa setiap prosesnya mulai dari desain, pemilihan bahan, hingga operasionalnya ini memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Dan fokus utama pada PT Cemslab Teknologi Indonesia ini adalah pada bidang kontrol dan otomasi, instrumentasi, mekanikal, serta elektrikal yang mana semuanya ini berperan penting dalam mewujudkan sistem kerja proyek yang efisien dan hemat energi. Sebagai perusahaan yang berkomitmen terhadap industri berkelanjutan, PT Cemslab ini juga berfokus pada efisiensi operasional yang ramah lingkungan seperti yang dikatakan tadi, ada konstruksi hijau. Selain itu, PT Cemslab ini juga memiliki tim yang profesional, yang berpengalaman, dan telah menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan nasional terkemuka. Oke, next ada definisi manajemen operasional. Definisi manajemen operasional. Manajemen operasional merupakan proses mengatur sumber daya agar menghasilkan produk secara efisien dan efektif. Kegiatannya meliputi perancangan produk, proses, lokasi, tata letak, penjadwalan, hingga pengendalian mutu produksi. Dalam pelaksanaannya ini, manajemen operasional juga memiliki tanggung jawab utama pada bidang produksi, perencanaan, logistik, SDM-nya atau sumber daya manusianya, serta mutu atau kualitas produk tersebut. Kenapa harus dipertanggungjawabkan? Karena setiap bidang dalam manajemen operasional ini berdampak langsung pada keberhasilan organisasi. Pada akhirnya tujuannya pastinya untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada sehingga dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Clarissa Berlianti dengan NIM 6423530. Kemudian ada evaluasi kinerja. Yang pertama, proses sistematis untuk menilai hasil kerja berdasarkan standar dan juga target. Kemudian yang kedua, digunakan untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, dan juga keberhasilan proyek dalam waktu, biaya, dan juga mutu. Kemudian,
Ada alat analisa Critical Path Method atau CPM dan juga POM/QM untuk identifikasi aktivitas kritis. Kemudian yang kelima, hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan dan juga optimalisasi proyek selanjutnya. Kemudian, ada pengelolaan proyek, di mana bertujuan agar proyek tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi mutu. Kemudian, untuk menghadapi tantangan, di mana keterbatasan sumber daya, kompleksitas aktivitas, dan juga resiko keterlambatan. Kemudian, CPM digunakan untuk menentukan aktivitas kritis dan mengoptimalkan durasi proyek. Penerapan di PT Cemsek Teknologi Indonesia meliputi identifikasi kegiatan A1 sampai A11, yaitu koordinasi harian dan evaluasi rutin, kemudian pengendalian melalui briefing, tracing, dan juga real-time reporting, kemudian hasilnya pengelolaan lebih efisien, terstruktur, dan juga adaptif terhadap kondisi lapangan. CPM yaitu teknik manajemen proyek untuk menentukan aktivitas utama agar proyek selesai tepat waktu. Tahapannya adalah identifikasi kegiatan, tentukan aktivitas kritis, susunan jadwal efisien. Istilah penting dalam CPM yaitu early start atau waktu mulai paling awal, kemudian early finish, waktu selesai paling awal, late start yaitu waktu mulai paling lambat tanpa menunda proyek. Late finish yaitu waktu selesai paling lambat tanpa penundaan proyek, kemudian free float yaitu waktu tunda tanpa pengaruh ke aktivitas berikutnya, kemudian total float yaitu waktu tunda tanpa mempengaruhi proyek total, dan yang terakhir yaitu ada independent float, waktu tunda tanpa mempengaruhi kegiatan sebelumnya atau sesudahnya. Kemudian ada tujuan dan manfaat CPM. Tujuannya adalah memastikan proyek selesai tepat waktu, efisien, dan juga terkontrol. Kemudian manfaatnya menentukan urutan prioritas aktivitas, mengidentifikasi jalur kritis, dan potensi hambatan. Kemudian membantu pengambilan keputusan dan juga efisiensi sumber daya, meningkatkan pengawasan dan efektivitas manajemen proyek. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Vina Claudia Kristiani dengan NIM 6423551 kelas 644A05. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan tentang tahapan dan aktivitas dalam metode Critical Path Method atau CPM. Pertama, pada tahap identifikasi ini, aktivitas proyek terdapat beberapa kegiatan utama yang mencakup persiapan administrasi, pengembalian sampel, pengecekan alat, pengujian material, analisis hasil, hingga penyusunan dan validasi laporan akhir. Selanjutnya, pada rangkaian aktivitas, total terdapat 11 aktivitas dari A1 sampai A11 yang dilakukan selama tanggal 15 sampai 18 November. Jalur kritis proyek ini tidak memiliki waktu kelonggaran atau float sama dengan 0. Artinya, semua aktivitas harus dilakukan tepat waktu agar proyek berjalan sesuai jadwal. Selanjutnya, network CPM dan analisis pengendalian jadwal. Berikutnya, pada tahap network CPM, proyek ini berlangsung selama 4 hari, yaitu dari tanggal 15 sampai 18 November. Setiap aktivitas dalam proyek saling bergantung satu sama lain, sehingga menjadwalan dan urutan pekerjaan harus benar-benar diperhatikan. Kemudian, pada bagian analisis pengendalian jadwal, fokus pengawasan dilakukan pada hari kedua dan ketiga, yaitu pada aktivitas A6 hingga A8. Langkah-langkah pengendalian yang dilakukan meliputi briefing harian, monitoring, jalur kritis, kontrol alat, dan sumber daya, serta pelaporan secara real time. Dari hasil pengawasan tersebut, proyek dapat berjalan dengan efisien tanpa adanya waktu yang terbuang serta tetap sesuai dengan standar operasional yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alia Safika dengan NIM 6423539. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari berikut. Yang pertama ada penerapan CPM dan evaluasi kinerja tahap proyek. Pada slide pertama ini dijelaskan tentang penerapan Critical Path Method atau CPM di PT Cemsek Teknologi Indonesia. CPM digunakan untuk membantu mengidentifikasi aktivitas yang bersifat kritis dan non-kritis, sehingga perusahaan bisa meminimalkan keterlambatan dan meningkatkan efisiensi waktu, serta menggunakan sumber daya. Kemudian ada juga evaluasi kinerja berdasarkan tahap proyek yang dibagi menjadi 3 fase utama.
Yang pertama yaitu persiapan, di mana administrasi dan alat sudah siap dengan tingkat efisiensi lebih dari 90%. Dan yang kedua, ada pelaksanaan, yaitu proses pengambilan sampel CGA atau RCA dan koordinasi teknis dengan efisiensi sekitar 85-95%. Dan yang ketiga ada penyelesaian, di mana laporan proyek diserahkan tepat waktu dan tidak memerlukan revisi tambahan. Jadi, secara keseluruhan, di tahap pertama ini, penerapan CPM membantu memastikan setiap proses berjalan sesuai rencana dan efisiensi. Dan selanjutnya, ada pengendalian jadwal, efisiensi operasional, dan analisis hasil evaluasi. Pada slide kedua, fokusnya ada pada pengendalian jadwal dan efisiensi operasional. Strategi yang dilakukan antara dengan briefing rutin, monitoring, real time, serta menerapkan metode cursing jika ada hambatan. Selain itu, kesiapan alat selalu diperiksa dan laporan disampaikan dengan cepat. Hasilnya menunjukkan tidak ada keterlambatan, efisiensi tinggi, serta koordinasi antar tim yang sangat baik. Dari hasil analisis evaluasi ditemukan bahwa 7 dari 11 aktivitas berada di jalur kritis dengan rata-rata efisiensi mencapai 94%. Keberhasilan ini didukung oleh koordinasi tim yang kompak dan disiplin terhadap waktu. Namun, untuk peningkatan ke depan disarankan menggunakan sistem digital laporan real time dan menyiapkan alat cadangan agar pengawasan lebih efisiensi. Disampaikan kesimpulan dari keseluruhan hasil evaluasi penerapan CPM di PT Chemslab Teknologi Indonesia terbukti meningkatkan efektivitas dan efisiensi proyek. Metode ini membantu memetakan aktivitas penting atau jalur kritis, serta mengatur waktu dan sumber daya dengan lebih baik. Selama proyek 4 hari, semuanya berjalan lancar dengan koordinasi tim yang baik dan efisiensi di atas 90%. Meskipun ada sedikit kendala dalam pengawasan manual dan ketersediaan alat cadangan, namun secara keseluruhan CPM terbukti efektif, bahkan tidak hanya untuk proyek kontribusi, tapi juga untuk proyek di bidang teknologi dan jasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, di sini saya akan menyampaikan beberapa saran berdasarkan hasil evaluasi proyek menggunakan metode Critical Path Method atau CPM. Saran pertama yaitu digitalisasi sistem proyek agar pemantauan dan pelaporan bisa dilakukan secara real time. Dengan sistem digital ini, proses kontrol akan lebih cepat dan meminimalkan kesalahan dalam pencatatan maupun komunikasi antar tim. Saran kedua yaitu sediakan alat dan sumber daya cadangan untuk mengantisipasi hambatan teknis yang mungkin terjadi di lapangan. Hal ini penting supaya pekerjaan tetap bisa berjalan meskipun ada kendala pada peralatan utama. Dan saran ketiga yaitu tingkatan pelatihan dan komunikasi tim guna memperkuat koordinasi serta kemampuan manajerial di lapangan. Dengan pelatihan yang rutin dan komunikasi yang baik, tim dapat bekerja lebih efisien dan profesional dalam menjelaskan setiap tahap proyek.